Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Ada dua macam orang fasik yang tiba-tiba saya waktu merenungkan ayat ini muncul di pikiran. Bahasa Inggrisnya dulu. Tipe orang jahat itu ada dua, dari dua sisi atau dua angle, dua sudut ini biasanya menyerang. Tapi kita nggak tahu itu serangan. Karena kita taruh percaya sama mereka hingga suatu hari kepercayaan kita atas mereka itu mencelakakan kita sendiri. Orang fasik di sini atau wicked people terdiri dari counselors and associates atau penasehat dan sahabat. Hati-hati ya, kalau Anda lihat anak Anda rusak, yang perlu diperbaiki bukan anak Anda saja. Harus berbarengan, bersamaan. Anda bicara ke anak Anda karena itu adalah anakmu. Anda berhak berbicara dalam hidupnya, kalau selama ini absen ya mulai lagi. Tapi medan perang kalau anak rusak misalnya, itu selalu dua, bukan satu, bukan anak itu. Selalu dia akan punya, Anda coba cek, penasihat anak itu siapa? Siapa dia look up? Siapa counselorsnya? Nggak tentu dia counseling ya. Kalau anak itu mendengarkan di internet, atau mendengarkan di apps misalnya lagu-lagu yang sifatnya bicara tentang suicide, bunuh diri. Ya itu konselornya. Dari situ dia dapat nasihat. Itu yang harus disingkirkan. Baru kokohlah dalam kebenaran. Bukan hanya penasihat. Hati-hati coba lihat sahabatnya siapa. Siapa yang telepon dia? Siapa yang ajak dia di tengah-tengah minggu? Atau weekend bahkan tidak perlu ke gereja. Siapa yang ajak dia untuk membolos gereja? Check and recheck again who their counselors and associates are. Coba dicek lagi ulang siapa penasihat mereka dan siapa sahabat mereka yang jahat. Penasihat dan sahabat. Penasihat dan sahabat yang jahat. Anda singkirkan itu, 50% solve. 50% lagi anaknya. Bisa jadi bukan 50, 60, 40. Biasanya anak itu sendiri lugu, tapi dia rusak karena seseorang. Merokok misalnya. Mana ada anak kecil tiba-tiba minta rokok? Dikasih teman. Kasih teman. Saya pernah merokok dulu. Tapi untungnya waktu saya sekolah SMP, saya sekolah di Singapura. Waktu itu setengah tahun masih sekolah dulu bahasa. Belum masuk sekolah beneran, tapi masuk ke les-lesan. Teman-teman saya di situ itu orang Jepang, orang mana yang belajar bahasa. Tapi yang paling rusak adalah orang Indonesia. Memang orang Indonesia itu pemimpin semuanya dalam baik maupun dalam jahat. Orang Indo itu rusak-rusak di situ. Teman saya ada satu tuh rusak banget. Nah, lalu habis itu saya diajar yang enggak. Lalu saya ditawari, lalu setelah selesai waktu break keluar sana, nih rokok. Saya ambil rokok itu. Ya, saya mau ambil rokoknya. Terus dia bilang, enggak. Ini tinggal satu, ini buat gua. Dia bilang. Teman saya orang Jepang di sebelahnya. Saya bilang, saya minta rokokmu aja. Saya mau coba. Rokok dia mentol. Saya masih ingat ya, saya masukin, saya batuk itu sampai gak bisa nafas pertama kali. Itu tangan Tuhan gara-gara mama berdoa. Kalau enggak saya jadi pecandu. Yang ini perokok tadi, untung saya gak coba punya dia. Karena punya dia ini pecandu berat ini orang. Ini rokoknya rokok yang berat. Ini rokok yang orang Jepang itu. Apa itu loh namanya yang mentol-mentol, gak ngerti apa, saya gak ngerti. Saya pakai gini sekali, saya batuk-batuk sampai teman saya itu pok-pok-pok. Pundak saya itu tepuk terus, ayo kamu jangan mati lu ya, gara-gara rokokku. Gak ada orang itu mau rokok, itu semua suggested. Itu suggested. Tapi apa boleh buat, karena saya sekolah luar negeri jauh dari papa mama. Makanya orang, kalau anak Anda mau taruh di luar negeri atau luar kota, yang pertama jangan cari university saja. Bersamaan dengan itu cari university kos-kosan atau tempat rumah. Cari gereja. Pokoknya terima nasihat ini, catat baik-baik. Kalau anak mau luar kota, puji Tuhan. Paling tidak sekarang di seluruh Indonesia pipeline-nya atau pipa-pipanya jalan. Gereja kita ada di mana-mana. Army of God kita buka di mana-mana. Hari ini akan buka satu di Surabaya Timur. Kenapa? Supaya orang-orang, anak-anak muda yang beralasan gak bisa datang jauh-jauh dari timur ke barat sejauh Tuhan membuang dosa. Ya sudah, kalau gitu kita taruh di situ. Di luar negeri juga ada. Gereja-gereja kita di mana-mana sekarang. Mulai tambah banyak. Ingat, karena waktu kami merintis gereja-gereja baru, kami ingat jemaat dan keluarganya. Wherever you are, we're gonna catch you. Bukankah kita penjala manusia, jadi tugas kita memang menangkap. Ingat ya, kalau anak kita mulai dewasa besar, fondasi mereka adalah selama masa kecil di rumah, apakah hubungan dengan Anda aman. Waktu Anda mau lepaskan,
anak Anda. Just remember this, choosing a church is equally important, sepenting memilih university. Karena orang fasik, sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.